Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Cuma lagi di channel Rahmat Romani ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang JHT, ya, jaminan hari tua yang saat ini menimbulkan polemik karena bisa cair di usia 56 tahun. Nah, ini sangat menyusahkan dan kita menyesalkan, ya. Ini ada anggota DPR yang minta evaluasi aturan baru JHT cair di usia 56 tahun itu dievaluasi dan kalau bisa dihapus, ya. Ini ada berita yang dilansir oleh tempo.co, ya. Langsung saja kita bacakan. Anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR Saleh Pantaunan Dauleh mengatakan pemerintah harus meninjau ulang peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua JHT. Saya melihat Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 masih sangat layak untuk diperbincangkan di publik. Diskusi publik itu dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, terutama dari kalangan pekerja, ujar Saleh mengutip Antara, Senin 14 Februari 2022. Yang mengatakan apabila hasil diskusi publik ternyata menyatakan bahwa Permenaker ini merugikan para pekerja, maka pihaknya akan mendorong agar Permenaker ini harus dicabut. Harus dibuka ruang untuk diskusi, tidak baik kalau suatu kebijakan strategis tidak melibatkan pihak-pihak terkait, kata politisi Partai Amanat Nasional ini. Saleh mengatakan belum mendapat keterangan yang jelas dan lengkap soal Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Dalam sejumlah rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker, dan BPJS Ketenagakerjaan, perubahan tentang mekanisme penarikan jaminan hari tua JHT tidak dibicarakan secara khusus. Bahkan menurut dia dapat dikatakan belum disampaikan secara komprehensif. Mestinya rencana terkait penetapan kebijakan ini sudah disounding dulu ke DPR, mulai dari payung hukumnya, manfaatnya bagi pekerja, sampai keberlangsungan program JHT ke depan. Dengan begitu kalau ditanya kita bisa menjelaskan, ucap Saleh. Ihwal Permenaker 2 nomor 2022 menurut Saleh harus dipastikan agar tidak merugikan para pekerja. Sejauh ini ia mendengar masih banyak penolakan dari asosiasi dan serikat pekerja. Permenaker nomor 2 tahun 2022 menuai polemik. Dalam aturan itu disebutkan jika JHT diberikan kepada peserta atau penerima manfaat ketika sudah mencapai usia 56 tahun. Pada peraturan sebelumnya yakni Permenaker nomor 19 tahun 2015, peserta atau penerima manfaat dapat memperoleh JHT ketika peserta berhenti bekerja. Dana bisa dicairkan jika peserta mengundurkan diri dari pekerjaan, pemutusan hubungan kerja (PHK), atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Saleh khawatir penolakan masyarakat terhadap Permenaker nomor 2 tahun 2022 akan menyebabkan tidak efektifnya kebijakan tersebut. Saya dengar alasan pemerintah adalah agar tidak terjadi double claim. Di satu pihak ada jaminan kehilangan pekerjaan, di pihak lain ada JHT. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi JHT ke tujuan awalnya, katanya. Namun ia menilai JKP mempunyai payung hukum berupa Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah sudah bisa diperlakukan? Bukankah Permenaker ini dikeluarkan setelah putusan MK yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat? Kalau misalnya JKP sudah boleh diperlakukan, lalu mengapa JHT harus 56 tahun? Apa tidak boleh misalnya diambil berdasarkan situasi dan kondisi pekerja, kata Saleh. Selain itu, Ketua Fraksi PAN ini menilai bahwa kebijakan Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang disebut berisi tentang JHT kurang sosialisasi. Ya, ya, sobat sekalian, jadi kita memang menyesalkan, ya. Ada keputusan Permenaker, ya, nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua JHT itu bisa diambil pada usia 56 tahun. Nah, itu lama sekali gitu, ya. Padahal kita ketahui apa yang di JHT jaminan hari tua itu adalah meskipun nilainya sedikit, itu sangat dibutuhkan oleh para pekerja, ya. Bayangkan seseorang itu sudah
PHK ya, kemudian dia menjadi tulang punggung keluarga ya. Ketika kondisi sekarang ekonomi sudah sulit ya, otomatis juga banyak sekali PHK, dan kalau dia menjadi tulang punggung mau makan dari mana ya. Nah, ini patut disayangkan kenapa JHT yang merupakan ibaratnya seperti asuransi ya, sebenarnya asuransi yang ya itu adalah tabungan pekerja sendiri yang dipotong dari gaji, dan sebagian dari perusahaan itu bisa ditunda sampai 56 tahun ya. Yang dirugikan tentu saja adalah pekerja gitu ya. Nah, kalau ditanya pekerja mereka setuju ya jelas aja tidak setuju ya. Secara kalau kita melihat uang yang dihasilkan ataupun dalam JHT itu pastilah akan dibutuhkan pekerja ketika mereka PHK ya. Nah, kalau usianya diambil pada usia 56 tahun ya, misalnya besok sudah di PHK. Nah, ketika itu seseorang atau pekerja ataupun buruh ataupun pekerja ya yang sudah di PHK itu tidak mempunyai tabungan untuk melanjutkan kehidupannya, mau cari dari mana gitu ya. Kalau bukan dari JHT itu ya. Meskipun nanti tidak langsung ujuk-ujuk langsung cair ya itu, tapi maksimal sebulan sesuai Permenaker sebelumnya tahun 2015 yang bisa dicairkan sebulan setelah pekerja itu di PHK ya. Nah, kalau tidak punya pegangan, punya uang untuk melanjutkan kehidupan, mau cari dari mana gitu ya. Padahal itu uang pekerja ya, bukan uangnya pemerintah, uang pekerja dari hasil keringat pekerja sendiri ya, bukan uang pemerintah ya. Yang jadi permasalahan kenapa haknya pekerja itu ditunda sampai jangka waktu yang lama sekali ya. Misalnya seseorang di PK usia 30 misalnya. Berapa tahun itu? Di PHK usia 40 harus tunggu 16 tahun, ya kan? Waktu yang lama, sedangkan dia ya kita ketahui masyarakat kita pastilah butuh uang itu untuk melanjutkan kehidupan ya, buka usaha ya untuk meraih sesuap nasi ataupun bisa eh, untuk biaya makan ya, atau bisa untuk buka usaha kecil-kecilan. Yang penting uang itu sangat dibutuhkan oleh pekerja. Nah, itu sekarang yang jadi permasalahan kenapa saat ini ditunda. Ya. Ada dugaan dari beberapa informasi memang uangnya nggak ada gitu ya. Uangnya nggak ada ataupun ini cuma dugaan ya. Uangnya nggak ada ataupun uangnya lagi diputar-putar oleh untuk kebutuhan ataupun keperluan yang lain ya. Ya. Tapi kita tetap mendorong bahwasanya ya memperingatkan pemerintah bahwasanya itu hak pekerja ya. Hak yang seharusnya mereka peroleh ya sesaat setelah mereka PHK. Ya memang kalau seseorang itu tidak mengalami, dalam hal ini pemerintah yang pasti ataupun dalam hal ini DPR ya. DPR itu yang seharusnya sekarang harus bergerak ya. Mereka yang menjadi pengontrol dari kebijakan masyarakat, kebijakan pemerintah haruslah bisa mengontrol ya, harusnya bisa mengawasi ya kebijakan yang sepatutnya merugikan rakyat banyak, terutama pekerja itu harus dikoreksi, dievaluasi ya. Sudah saatnya DPR itu sekarang berubah, mengontrol kebijakan pemerintah yang sekarang sudah sangat, peran DPR itu sangat jauh. Nah sekarang ketika anggota DPR ini minta evaluasi, yang jadi pertanyaan apakah ini efektif gitu ya. Ya semoga saja efektif. Nah, dalam artian harus ada penekanan-penekanan kepada pemerintah untuk membatalkan Permenaker ini agar dihapuskan. Ya, dipakai Permenaker yang dahulu ketika PHK itu sebulan bisa dicairkan. Sehingga pekerja senang ya. Maksudnya ketika di PHK itu mereka dapat tetap mempertahankan hidup ya, karena itu secara fitrah mereka harus apalagi mereka tulang punggung, mereka harus tetap melanjutkan kehidupan ini yang
begitu berat ya di di balik ekonomi yang sekarang lagi nyungsep gitu ya. Makanya yang dikritisi adalah Permenangker ini apakah sudah melalui berbagai jajak pendapat ataupun dengar pendapat dari para pihak terkait ya, misalnya asosiasi pekerja. Nah, ya pastilah kalau kita melihat sesuatu yang merugikan baik pekerja pasti akan menjadi polemik dan akan ditolak ya. Kita terus-menerus disajikan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang eh, jauh panggang dari api dari kata kesejahteraan ya. Kemarin ketika UU Omnibus Law Ciptaker itu disahkan ya, apakah itu sudah melalui dengan pendapat atau pendapat dari semua pihak termasuk para pekerja yang dirugikan dalam hal ini ya. Nah, ternyata setelah berjalan kan dinyatakan oleh MK itu inkonstitusional ya, tidak sesuai undang-undang dan dikoreksi dikasih waktu 2 tahun. Nah, inilah kalau undang-undang, aturan semuanya ya dilakukan cuma beberapa pihak, tidak melibatkan banyak pihak yang menyeluruh yang terdampak dari kebijakan tersebut, maka akan menimbulkan masalah ya. Ya kita berharap ya dalam hal ini ya kebijakan yang sifatnya mengatur urusan rakyat secara banyak ya seperti ini banyak pihak ya seharusnya tidak hanya diputuskan dalam level kementerian ya tetapi harus dari harus diputuskan melalui perpres ya dan itu tentu saja sejak awal ya harus didiskusikan harus didengarkan pendapatnya dari banyak pihak ya sesekali gitu ya keluar kebijakan yang bisa mensejahterakan dalam hal ini pekerja ya jangan terus-menerus pekerja yang sudah susah ya mereka pendapatannya ya terbatas ya UMK itu berapa ya kalau dipakai untuk kehidupan sekarang itu pastilah mepet ya mereka sudah tidak bisa bergerak kemana-mana tidak bisa mengembangkan untuk beli ini beli itu ya akhirnya ya kehidupan ekonomi mereka akan terus-menerus serba ngepas gitu tidak jauh panggang dari api dari kata sejahtera ya. Padahal ya sobat sekalian negeri ini sudah merdeka berapa puluh tahun ya. Sedangkan kehidupan rakyatnya ya mayoritas masih jauh dari kata sejahtera ya. Setiap tahun ya demo buruh itu pasti akan menyelimuti ataupun menghiasi ya dari harapan mereka yang menginginkan kata kesejahteraan ya. Haruslah ya. Nah memang dalam kondisi sekarang atau alam demokrasi ini akan sangat sulit ketika kapitalisme itu masih dipakai dalam struktur ya ataupun sistem pemerintahan sekarang gitu ya kapitalisme ya yang lebih mengedepankan para pemilik modal daripada untuk mensejahterakan rakyat ya makanya dulu ya ketika contoh yang terbaik adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Pada saat itu ya kehidupan ekonominya sejahtera luar biasa ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika memimpin selama 2 tahun saja itu tidak ada orang yang berhak menerima zakat gitu karena semuanya sudah kaya. Coba bayangkan. Bisa nggak kalau sistem sekarang demokrasi yang lebih mengepentingkan kapitalisme itu bisa mensejahterakan rakyat. Hanya Islam yang bisa mensejahterakan rakyat karena Islam berbicara masalah distribusi ya, distribusi yang merata harta kekayaan. Ya. Sehingga apa yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu bisa saja terwujud kalau sistem Islam itu bisa benar-benar diterapkan. Ya. Karena yang diterapkan adalah hukum Allah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Roni. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.